semua, kembali lagi bersama aku Julia Chandra dari kelas 10 MIPA 1 di JC Education. Pada video kali ini, aku akan sedikit ngejelasin tentang hakikat fisika dan penerapannya dalam kehidupan kita. Kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan kata fisika? Sebenarnya, fisika itu apa sih? Fisika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang zat dan energi seperti panas, bunyi, dan cahaya. Fisika menurut Wikipedia merupakan sains yang mempelajari gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Dan yang terakhir, fisika menurut ensiklopedia merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari benda, gerakannya, beserta manfaatnya bagi manusia. Jadi dapat disimpulkan, hakikat fisika adalah salah satu ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya melalui suatu rangkaian kegiatan ilmiah. Fisika memiliki dua sisi. Yang pertama, sebagai produk. Produk yang dimaksud adalah kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua, ada sebagai proses. Proses ini meliputi metode ilmiah yang tahapan-tahapannya merupakan pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Fisika juga memiliki beberapa cabang-cabang ilmu loh. Yang pertama, ada mekanika. Mekanika, cabang ilmu fisika tentang gerak. Mekanika dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada kinematika, membahas objek bergerak tanpa menyelidiki penyebabnya, dan yang kedua ada dinamika, yaitu membahas objek bergerak dengan menyelidiki sebabnya. Cabang ilmu yang kedua ada elektrostatis. Elektrostatis merupakan cabang ilmu fisika tentang listrik statis. Yang ketiga ada elektronika. Elektronika merupakan cabang ilmu fisika tentang elektron yang terdapat pada suatu alat. Dan yang keempat ada fisika medis. Fisika medis ini merupakan cabang ilmu fisika yang membahas tentang kedokteran atau medis. Fisika medis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada biomekanika yang meliputi gaya dan hukum fluida dalam tubuh. Biooptik yang meliputi mata dan penggunaan alat-alat optik. Dan biolistrik yang meliputi sistem listrik pada sel hidup terutama pada jantung manusia. Yang kelima ada fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Yang keenam ada fisika inti. Fisika inti merupakan cabang ilmu fisika yang mengkaji atom atau bagian-bagian atom. Apakah kalian tahu perbedaan fisika kuantum dan fisika inti? Fisika kuantum lebih menjurus kepada paket-paket energi dalam subatom dan atom. Sedangkan fisika inti lebih mengkaji ke bagian-bagian dari atom tersebut. Cabang ilmu fisika yang ketujuh ada bioelektromagnetik, yang merupakan ilmu tentang fenomena listrik, magnetik, dan elektromagnetik. Yang kedelapan ada mekanika fluida. Mekanika fluida, ilmu yang mempelajari tentang fluida berupa cairan dan gas. Dan yang terakhir ada astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang perbintangan dan benda-benda angkasa. Peranan fisika dalam berbagai bidang itu sangat banyak loh. Di antaranya dalam bidang kedokteran dan kesehatan, yaitu 1. Penggunaan sinar ronsen untuk diagnosa pasien. 2. Penerapan konsep pemantulan cahaya dalam proses pembedahan. 3. Penemuan peralatan gelombang radio untuk mendeteksi kondisi bayi dalam perut. Bidang yang kedua adalah pertanian, yaitu penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika dan penemuan peralatan pertanian seperti mesin bajak sawah. Bidang yang ketiga adalah transportasi, yaitu penemuan konsep tekanan di dalam ruangan tertutup dan penemuan berbagai konsep gerak benda yang berpengaruh terhadap alat transportasi seperti mobil dan motor. Bidang yang keempat ada industri. Sebagai contoh, 1. Scanning ultrasonik untuk mendeteksi retak suatu logam. 2. Penggunaan sonar dalam industri kelautan. Dan yang ketiga, penggunaan gelombang akustik. Bidang yang kelima adalah komunikasi. Komunikasi ini paling sering loh, yaitu 1. Gelombang elektromagnetik pada telepon genggam. 2. Fiber optik untuk jaringan internet.
Dan yang ketiga, pengiriman data melalui satelit. Dan bidang yang terakhir yaitu bidang energi. 1. Generator sebagai penghasil energi listrik, penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir, dan sel surya sebagai energi alternatif. Sekian video kali ini, semangat belajar semua, sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye!